Bapak Ibu Saudara, keluarga Kristus yang ada di rumah masing-masing, saat ini Minggu tanggal 9 Agustus 2020, kita akan bersama mengadakan peribadatan. Ibadat keluarga Minggu ini dilaksanakan secara online melalui YouTube. Persiapan batin sangatlah dibutuhkan untuk memasuki peribadatan. Oleh karenanya, mari kita menyiapkan batin kita dengan memujikan Kidung Jemaat 21, baik yang pertama dan yang kedua, hari Minggu, hari yang mulia. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, Allah Bapa sendirilah yang memanggil kita, persekutuan hidup orang percaya, untuk beribadah kepadanya. Kasih-Nya menyatukan kita dalam peribadatan di rumah masing-masing, mengikat kita dengan darah-Nya yang kudus melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Maka marilah peribadatan ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara keluarga Allah yang dikasihinya, dalam sehari-hari hidup kita seringkali membukakan hati Tuhan dengan melanggar segala perintah-Nya. Kita selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk mengaku dosa-dosa kita dan bertobat. Pertobatannya diundangkan melalui panggilan hidup dalam kasih yang tercermin dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah,
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari bersama kita mengaku dosa dengan bersama menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi sebagai undangan untuk menghidupi kasih Allah. Mari berdoa. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga Allah yang penuh kasih. Setelah kita mengaku dosa-dosa kita dan bertobat, Allah berkenan memberikan anugerahnya dan petunjuk untuk hidup yang baru yang berkenan baginya. Anugerah Allah tersebut dapat kita temukan melalui pembacaan berita anugerah pada Injil Yohanes 1 ayat 12. Injil Yohanes 1 ayat 12 demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Undangan untuk hidup baru, hidup yang berkenan bagi Allah juga dapat kita temukan melalui pembacaan petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Injil Matius 6 ayat 31 sampai dengan ayat 33. Injil Matius 6 ayat 31 sampai 33 demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Marilah kita menanggapi berita anugerah dan petunjuk hidup baru tersebut dengan bersalam namaste kepada masing-masing anggota keluarga dengan mengucap salam damai. Salam damai. Salam damai. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang berkasih, sebelum kita memasuki pelayanan sabda, mari kita menyiapkan batin kita dengan memujikan Kidung Jemaat 415 bait pertama dan kedua, Gembala Baik bersuling nan merdu. Membimbing aku pada adalah
Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih di dalam Kristus, marilah sebelum kita memasuki pelayanan sabda, terlebih dahulu kita menyiapkan batin kita dengan bersama-sama berdoa. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang senantiasa hadir di tengah rasa khawatir kami, Tuhan yang senantiasa menyernakan ketakutan kami. Saat ini kami bersyukur Tuhan, karena Engkau tetap mengizinkan kami bersama untuk beribadah meskipun di rumah masing-masing. Tuhan Allah Bapa kami, secara khusus kami akan bersama merenungkan sabda-Mu. Berkatilah ya Tuhan, agar kami dapat merenungkan sabda-Mu dengan baik. Berkatilah hamba-Mu yang Kau tunjuk untuk membawakan perenungan akan sabda Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat seturut dengan firman dan kebenaran firman. Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah hati kami masing-masing, sehingga kami tidak hanya mampu dan mau menerima, namun kami Kau mampukan untuk melaksanakan firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan kita pada saat ini diambil melalui kitab Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Injil Matius 14 ayat 22 sampai 33. Demikianlah isi firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak
Allah. Demikian firman Tuhan yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman-Nya, merenungkannya, dan melaksanakan dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih di dalam Kristus, Shalom, Shalom, Shalom. Kiranya kasih Allah senantiasa hadir dalam kehidupan kita, pribadi kita, dan keluarga kita di rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, pada saat ini kita masih beribadah di rumah. Namun kita patut untuk bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memelihara kita. Apa buktinya? Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, kadang kita mencoba mencari bukti itu dalam kejadian-kejadian yang luar biasa. Wah, biyen Mas, zaman aku isih nang ngene iki. Wah, biyen Mas, zaman aku nyekolah ke anak ngene iki. Dulu pada saat saya bekerja di sini, Pak, ceritanya begini. Kejadian-kejadian yang besar ini selalu menjadi awal kita untuk membuktikan bahwa Yesus mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, hal itu memang tepat dan jos gandos. Namun Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, kita patut melihat dalam keseharian hidup kita, bahkan di masa-masa kita ketakutan, di masa-masa kita mengalami kekhawatiran, di masa-masa kita mengalami kebimbangan, bahkan Yesus hadir di sana. Hadir dalam bentuk, dalam wujud, dalam bukti yang sangat sederhana. Apa itu? Kekuatan, keberanian, kekuatan, keteguhan iman, dan kepercayaan. Wah, Pak, sepertinya kalau bicara tentang kepercayaan, keteguhan iman, dan sebagainya, kok jauh ya dari hidup kita. Nah, kalau kita masih memandang demikian, artinya kita belum mengalami Kristus secara utuh. Saat kita mengalami Kristus secara utuh, kita akan melihat betapa Tuhan hadir di masa-masa yang paling sederhana, di masa-masa yang mungkin ketakutan kita hanya ketakutan yang biasa saja, yang menurut orang lain itu biasa saja. Maka kita tidak ceritakan, maka tidak kita gembar-gemborkan, maka kita tidak jadikan kesaksian di gereja. Bahkan mungkin awal-awalnya kita tidak percaya. Bagian awal di mana kita harus akan mengalami kepercayaan diri dan kesungguhan iman di dalam Kristus adalah bagian di mana kita tidak percaya. Kok bisa? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seringkali hal-hal sederhana kita sekedar mengatakan Allah, oh ya iso, aku mau mampu, Allah, kalau angel banget, orang mampu,
menyerah pada kata tidak bisa, tidak mampu, ora iso. Padahal Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam bacaan kita, setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anaknya, di mana minggu kemarin kita membahas bahwa di masa itu Tuhan Yesus sedang berduka karena saudara yang terkasih Yohanes Pembaptis dibunuh secara mengenaskan. Pada masa-masa itu Tuhan Yesus masih bisa menguatkan, memberikan kepercayaan kepada para murid. Gusti nopo saged apa bisa kami menyediakan makan untuk 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak dan perempuan. Nopo saged mbok pon didhawuhi kondur gek dahar daleme dhewe-dhewe sesuk mrene mluwe. Itu keinginan para murid kemarin. Tapi apa yang terjadi dengan 5 roti 2 ikan? Hal itu terwujud. Kekhawatiran para murid pertama terlewatkan. Setelah itu, Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, perikop yang saat ini jadi perenungan kita, di mana pada saat itu Tuhan Yesus berada didahului oleh para murid ke seberang. Tuhan Yesus ingin berdoa secara pribadi, ingin bertemu dengan Allah secara pribadi, dan setelah itu menghampiri para murid dengan berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudara terkasih mungkin akan terpesona saat membaca kata berjalan di atas air. Yang kita ceritakan kepada anak kita di sekolah minggu, atau yang kita ceritakan kepada orang lain adalah Yesus berjalan di atas air. Tapi kita lupa bahwa fokus cerita itu tidak sekedar Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Penulis Injil Matius hebat saat mencantumkan sebuah pergumulan besar melalui kejadian yang sangat-sangat sederhana. Kejadian apa itu? Kejadian di mana Petrus ingin turun menghampiri Yesus dan mengatakan, Gusti Tuhan, jika itu benar Engkau, maka aku pasti akan dapat menghampirimu dengan berjalan di atas air. Itu hanya sederhana loh Bapak Ibu, hanya sederhana. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, datanglah. Petrus menjejakkan kaki di air, mampu berdiri di atas air, namun ada angin yang berhembus dan Petrus bimbang. Ada angin yang bertiup dan Petrus ragu. Hal yang sederhana, sesederhana angin yang bertiup di antara tubuh Petrus menjadikannya ragu. Namun keraguan itu malah menjadi sebuah pengajaran yang luar biasa, di mana pada saat itu melalui bacaan kita Tuhan Yesus mengatakan demikian, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Bapak Ibu, saat saya menyiapkan khotbah ini berfokus pada perkataan Tuhan Yesus, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Badan saya merinding, membayangkan betapa saat itu Petrus yang menganggapnya Allah itu hal biasa, namun Tuhan Yesus menanggapinya dengan sebuah kata-kata yang menusuk batin dan iman Petrus. Mengapa engkau bimbang?
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Petrus bisa saja mengatakan, Gusti ini akhirnya obat terbiang dan kodil dan Tuhan itu anginnya itu terlalu besar, saya yang takut loh. Padahal di sini hanya ditulis pohon. Tuhan itu loh, orang itu, Tuhan itu loh, bapak itu, ibu itu. Saat kita merasakan apa yang dialami oleh Petrus, sebenarnya kita Gusti mana loh, mergokai. Namun apa yang dilakukan Petrus saat ini menjadi sebuah hal yang menarik, Bapak Ibu Saudara. Dia percaya bahwa itu dilakukan demi rancangan Tuhan yang lebih besar. Petrus tidak membalas Tuhan Yesus dengan mergoanginya. Petrus menerima itu sebagai sebuah pengajaran. Petrus menerima itu sebagai sebuah hal yang membuatnya kemudian menjadi percaya pada Kristus. Bagian kedua, syarat seorang mengalami kemajuan iman adalah percaya rancangan Tuhan. Tidak hanya itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui kejadian-kejadian yang dialami Petrus, melalui kejadian-kejadian di mana ia meragukan imannya sendiri, bahkan sampai ayam berkokok 3 kali. Pada saat itu, setelah itu, Petrus kemudian mempunyai nama besar sebagai Paus yang pertama dari gereja Katolik. Paus yang pertama inilah yang dulu mengkhianati Tuhan Yesus 3 kali, menyangka namanya 3 kali. Paus yang pertama, pemegang kunci kerajaan surga inilah orang yang dahulu ragu mendekati Tuhan Yesus dengan berjalan di atas air. Petrus yang hebat inilah orang yang dahulu hanya seorang nelayan. Begitupun kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Saat Petrus merasakan bahwa dirinya hidup bersama Tuhan, dia percaya, imannya berkembang. Saat kita merasakan bahwa Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, bersama-sama hidup kita, seharusnya kita tidak lagi menyalahkan angin yang bertiup. Kita tidak lagi menyalahkan bahwa kita tidak tahu bahwa itu Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Seharusnya kita mampu menyadari bahwa itu pengajaran iman kita untuk percaya. Percayakah kita? Atau takutkah kita? Itu yang menjadi refleksi kita dalam hidup ini. Hal-hal sederhana mampu membuka Petrus untuk belajar kepercayaan. Apakah kita perlu mencari hal-hal yang besar? Tidak. Carilah pada hal-hal sederhana. Sesederhana kita ingin dipeluk oleh Tuhan. Sesederhana kita ingin tertawa bersama-sama kembali setelah virus corona. Selamat mempercayai Tuhan dan rancangannya yang luar biasa. Selamat mempercayakan kehidupan kita yang sederhana kepada tangan Tuhan yang luar biasa. Tuhan beserta kita. Sangat penting bagi kita merenungkan sabda Tuhan.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama kita mempersembahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan sebagai wujud ucap syukur kita, dengan mendasarinya pada bacaan Amsal 3 ayat 9 dan 10. Amsal 3 ayat 9 dan 10 demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini marilah setelah kita berpersembahan, kita mengkoordinasikan persembahan yang dikumpulkan kepada majelis, kelompok, dan pemangkam masing-masing. Selamat berpersembahan. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan dengan bersama menaikkan doa persembahan dan dilanjutkan dengan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Hadir, saat ini Tuhan kami bersyukur bahwa di dalam masa pandemi COVID-19 ini yang makin hari makin memprihatinkan, Engkau tetap merawat, memelihara iman jemaat-jemaat Tuhan, khususnya kami yang ada di GKJ Wonogiri Utara. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Pada saat ini, ya Bapa, kami mempersembahkan sedikit dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya bahwa apa yang kami persembahkan tidak ada bandingannya sama sekali, kecil sekali jika dibandingkan dengan berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Maka kiranya Engkau menerimanya, ya Tuhan, dengan sukarela dan sukacita, karena inilah wujud simbol dari hati kami yang terarah, yang kami persembahkan, hidup kami yang kami haturkan kepada Tuhan Allah Bapa kami. Kiranya saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini dapat mengelolanya dengan baik,
sehingga dapat digunakan untuk keperluan pelayanan Gereja Tuhan di GKJ Wonogiri Utara. Kami juga mohon ya Bapa, agar kiranya kami dapat mempedulikan dan memberikan lebih, tidak hanya kepada Tuhan, namun juga kepada saudara-saudara kami yang saat ini terdampak, atau bahkan saudara kami yang terkena COVID-19. Kami percaya bahwa melalui pemeliharaan dari Tuhan, saudara kami dapat sembuh dan saudara kami dapat juga merayakan kasih setia Tuhan melalui hidupnya yang tetap terpelihara meskipun berada dalam masa pandemi COVID-19. Kiranya melalui tangan kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, kami dapat meringankan beban saudara-saudara kami. Kami mohon secara khusus agar COVID-19 segera Engkau hapus dari bumi tercinta ini, khususnya negeri kami Indonesia. Kiranya Roh-Mu senantiasa hadir dan merawat kami, sehingga COVID-19 dapat kami lalui dengan sukacita dan kasih setia Tuhan. Berkatilah agar pemerintahan, para tenaga kesehatan, maupun para ilmuwan yang mengupayakan dengan baik berhentinya COVID-19 ini dapat tetap Engkau berkati. Tuhan Allah Bapa kami, secara khusus kami juga mohon pemeliharaan-Mu atas gereja Tuhan GKJ Wonogiri Utara, khususnya kami yang saat ini sedang berada dalam program-program yang masih berjalan, khususnya program Empah Pisang Pendeta dan juga pembelian tanah klasis. Kiranya Engkau yang hadir dan bersama-sama dengan kami, sehingga kami dapat melaksanakan program itu sebagai perayaan akan kasih setia Tuhan dalam kehidupan Gereja Tuhan GKJ Wonogiri Utara. Berkatilah pula keluarga kami, masing-masing dari kami, agar tetap saling mengasihi di masa pandemi ini. Kami serahkan pergumulan dalam keluarga kami, pergumulan dalam gereja Tuhan, pergumulan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam masyarakat kami, dan pergumulan kami pribadi dalam tangan-Mu yang kuat dan kokoh. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Mari bersama kita memujikan pujian penutup dalam Kidung Jemaat 440 bait pertama dan ketiga, di badai topan dunia.